Sobat sekalian, bau bangkai jika ditutup serapat-rapatnya pasti akan tercium juga. Kebusukan, kejahatan ditutup rapat-rapat pasti akan terbongkar juga. Sobat sekalian, kasus Vina dan Eki kali ini begitu banyak kejanggalan-kejanggalan satu persatu kini dipertontonkan. Ibtu Rudiana yang awalnya tidak muncul ke publik karena etika kedinasan, belum mendapatkan restu dari atasan, dan masih menjadi polisi yang aktif sehingga tidak sembarangan untuk tampil ke publik. Tapi kini sobat sekalian, muncul ke publik. Apakah karena terdesak? Ataukah tidak ada ruang lagi untuk sembunyi? Ataukah ingin mengatakan, bersuara bahwa yang benar adalah di pihak Ibtu Rudiana? Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan jika kita menyimak di beberapa media, begitu banyak yang sudah dipertontonkan oleh sobat sekalian. Pertama, kita akan bahas satu persatu. Keterangan Marliana yang menyampaikan bahwa Vina dijemput oleh sahabatnya bernama Mega di malam hari. Kemudian Marliana juga menyebut tidak mengenal sahabatnya Vina yang bernama Mega, bahkan satu orang lagi tidak mengenal dan tidak mengetahui namanya. Kemudian isi chat HP yang dimiliki oleh Vina disebutkan oleh Marliana sudah dalam keadaan kosong, seolah ada yang menghapus. Berbeda ketika Widi muncul ke publik dengan Mega menyampaikan keterangan yang begitu mengejutkan, tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Marliana. Bahwa ternyata Widi dan Mega adalah sahabat dekat, intent melakukan chat percakapan via telepon dengan almarhum Vina. Bahkan disebutkan juga dalam keterangan yang disampaikan oleh Vina, disampaikan oleh Widi dan Mega, bahwa Vina sering menginap di rumahnya Widi. Dan Marliana juga sering menanyakan kepada Widi tentang kabar adik kandungnya yang bernama Vina kepada Widi. Kenapa ini tidak dibuka sejujur-jujurnya oleh Marliana? Kenapa berbeda keterangannya dengan sahabatnya Widi dan Mega? Padahal dijemput pada siang hari, bukan malam hari. Marliana juga mengenal siapa si Widi dan si Mega. Tetapi yang disampaikan keterangannya oleh Marliana berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh si Widi dan Mega. Kita simak sobat sekalian apa yang disampaikan oleh Marliana, kemudian apa yang disampaikan oleh si Widi dan Mega. Mari kita simak pernyataan Marliana dan sahabatnya almarhum Vina, si Widi dan Mega.
Nah dia kasih tahu lah pola itu kan. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu, nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada. Aman mbak, masih ada katanya. Nah, saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Dihadirkan nggak Bu dalam persidangan atau BAP polisi? Enggak sih, karena memang saya juga belum tahu orang mananya gitu. Itulah yang saya bilang, saya sendiri informasinya minim tuh karena seperti itu. Karena saya nggak tahu tentang teman-teman dia yang di luar itu. Pas beda sama keterangan aku sama Mega ke Mbak Nengnya juga beda gitu, kayak ada perselisihan waktu gitu. Ada rasa kesel, ada rasa gimana ya, kecewa, ada kecewanya, kok Mbak Neng lupa sama saya sama si Mega. Sedangkan si Mbak Neng itu apa namanya Pak, nanya-nanya tentang Vina ke aku sama si Mega. Maksudnya gini Pak, tanya-nanya tentang kabar, si Pina ada di rumah kamu nggak Widi? Si Pina ada di situ enggak? Tadi bilangnya mau ke rumah Widi, begitu. Tapi kenapa dari pas yang layat itu kok nggak ada datang, nggak ada komunikasi apapun? Baik. Terlepas apakah Widi yang benar ataukah Marliana yang benar. Lagi-lagi kebusukan ditutup serapat mungkin mesti akan terbongkar juga. Terbukti mengejutkan bahwa ada bukti chat yang ditemukan dan dipegang oleh kuasa hukum Saka Tatal. Jejak digital ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang satu, membenarkan apa yang disampaikan keterangan Widi dan Mega bahwa mereka sebelum kejadian intent melakukan via chat dan telepon dengan almarhum Vina. Yang kedua justru mengejutkan juga. Jam 10 malam lewat, almarhum Vina masih melakukan telepon bahkan WA kepada si Widi. Berbeda jauh laporan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana bahwa jam 10 almarhum Eki dan Vina sudah tidak bernyawa. Kenapa ini tidak pernah diangkat? Jejak digital termasuk 11 atau 8 orang yang katanya diamankan oleh Ibtu Rudiana tidak diungkap dalam persidangan. Katanya mereka merencanakan. Banyak pihak praktisi hukum yang menyampaikan bahwa jika memang ada sebuah perencanaan, ada otak yang mendalangi, tentu mereka melakukan via komunikasi intent waktu itu. Ada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang saat ini dituduhkan oleh Ibtu Rudiana. Tapi ternyata tidak pernah diungkap dalam pengadilan, sobat sekalian. Yang kedua atau yang berikutnya, Widi dan Mega yang jelas-jelas sebelum kejadian almarhum Vina berangkat dari rumah Widi tidak pernah dimintai keterangan dalam persidangan.
Lantas dari mana dasar Ibtu Rudiana mencari dasar kronologi sehingga menentukan 8 orang yang katanya diamankan hingga saat ini berjuang untuk bisa menghirup udara bebas? Hanya berdasar keterangan Aib dan Dede. Luar biasa. Begitu aneh dan mengejutkan, kejanggalan satu persatu saat ini benar-benar dipertontonkan di hadapan publik kita semua. Sobat kalian, kali ini Ibtu Rudiana muncul ke publik atas dasar etika kedinasan, masih aktif sebagai anggota kepolisian yang katanya tidak sembarangan untuk muncul ke publik. Tapi ternyata kali ini, apakah karena terdesak, sudah tidak ada tempat untuk sembunyi, kemunculan Dede menarik keterangan yang berbeda. Berikut juga dengan kesaksian Liga Akbar yang juga mencabut keterangannya. Apakah sehingga Ibtu Rudiana tidak bisa menutup rapat kasus yang saat ini masih terus bergulir, sehingga mulai terdesak dan berani muncul ke publik. Dan kali ini muncul ke publik. Apakah sudah ada izin dari atasan? Ataukah sudah boleh melanggar etika kedinasan? Atau terjebak? Atau terdesak, sobat sekalian? Sehingga kali ini muncul ke publik. Bahkan berani menyampaikan sumpah pocong dan sumpah lain yang seolah menurut beberapa praktisi hukum memperkuat, membenarkan, dan mengkaburkan apa yang selama ini publik tuduhkan kepada Rudiana. Oh benar, ternyata Ibtu Rudiana berani melakukan sumpah. Kita simak, berani melakukan sumpah, menyampaikan sumpah pocong dan lain sebagainya. Narasinya adalah bahwa yang dimakam, yang dikubur adalah anaknya sendiri. Tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa saya siap bersumpah, sumpah pocong dan lain sebagainya, bahwa 8 orang atau dan sebagainya melalui proses awal dia mengamankan hingga saat ini divonis dan masih berjuang 8 orang mendekam dalam penjara adalah benar-benar pelakunya. Begitu banyak keanehan, kejanggalan satu persatu dipertontonkan, sobat kalian. Saat ini Polri sudah memanggil beberapa saksi, sudah memanggil keterangan kembali para terpidana, hingga Ibtu Rudiana pun juga akan dipanggil oleh kepolisian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Propam beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran etik terhadap Ibtu Rudiana kali ini benar-benar dilakukan profesional dalam penegakan hukum dan seadil-adilnya oleh pihak Polri agar mengungkap kasus Vina dan Eki ini benar-benar terbongkar. Kita tunggu saja sobat sekalian, apakah pihak kepolisian berada di jalur penegakan hukum sebenar-benarnya ataukah melindungi salah satu anggota kepolisian yang saat ini aktif agar tidak tercium terbongkar kesalahan fatal yang sudah melibatkan beberapa pihak termasuk internal kepolisian. Entahlah, kita akan tunggu saja apa yang akan disampaikan hasilnya oleh pihak kepolisian
Polri dalam hal ini untuk membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki ini segera terungkap. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.